Assalamualaikum. Waalaikumsalam, silakan masuk Mbak Lutfi. Silakan. Oh, mau duduk di sebelah mana? Di sini? Di sini saja. Oh, di boleh? sini ya. Silakan dulu. Duduk dulu. Oke. Oke, selamat pagi Mbak Bilkis. Selamat pagi, Kak. Gimana kabarnya hari ini Mbak Bilkis? Alhamdulillah baik. Gimana Kak Dia kabarnya sendiri? Alhamdulillah saya juga baik hari ini. Alhamdulillah. Gimana perjalanannya dari rumah ke sini tadi gimana? Cukup macet sih, Kak, karena kan pagi ya. Jadi berangkat jam berapa Mbak Bilkis? Jam 6. Jam 6 pagi. Iya. Oh, untuk menemui saya di pagi hari. Iya. Apakah Mbak Bilkis sudah makan tadi? Belum sempat, nggak suka sarapan, Kak. Oh, jadi nggak suka sarapan? Nggak kebiasaan sarapan berarti? Iya, kebiasaan. Oh, dari dulu berarti nggak terbiasa sarapan gitu kalau sekolah? Jadi kalau sarapan dulu sekolah iya kebiasaan jajan pagi makan berat. Sekarang enggak, mules sih bawaannya. Oh. Sekarang. Oh, takut makan nggak mau makan pagi itu alasannya mulus gitu? Iya betul. Takut apa? Takut ke kamar mandi di pagi hari Iya, gitu? itu yang bikin macet ya. Iya, nanti takut telat gitu. Iya betul. Ya, nanti kalau kamu pulang bisa makan di kantin. Iya. Di sini ada kantin, nanti coba. Iya sih itu sih Kak, karena Oh, nggak enggak. jajan beli Itu. pentol. Iya, aku rekomendasi ada mie juga, mie ayam di belakang sini, enak juga. Oh, mie ayam di mana itu Kak? Mie ayam di daerah Ngagel Beratang. Oh iya. Enak sih. Nanti kalau semisal Mbak Bilkis lapar habis kuliah bisa mampir, atau habis konseling ini bisa mampir ke sana. Iya boleh dicoba sih. Iya. Kebetulan hari ini Mbak Bilkis ada jadwal kuliah atau enggak? Ada sih Kak. Tadi ada. Ada. Oh, di jam berapa kalau boleh tahu? Di jam 7, sekitar jam 7 tadi. Jam 7 pagi tadi. Oh, Iya. berarti dari rumah berangkat pagi terus langsung ada perkuliahan. Iya betul sekali. Oh, oke. Selesainya nanti jam berapa ya? Kalau Cepat Kak, jam 8. jam 8. Iya. Oh, tadi kuliahnya apa aja kalau boleh tahu? Cuma satu mata kuliah kayak penelitian. Penelitian Iya, kuantitatif. kuantitatif ya. Cepet banget. Iya. Tadi bahas apa kalau boleh tahu? Ini sih penelitian tentang sampling gitu. Oh, sampling. Iya. Udah semester 5 Data ya? empiris. Iya. Udah semester 5 Cepet udah ada banget. metopen. Biasanya kalau Iya. mahasiswa kalau udah ketemu metopen langsung pusing, semester 5 udah metopen. Takut Iya. skripsinya nanti gimana. Iya sih. Kebanyakan gitu soalnya. Iya. Susah ya. Iya betul. Oke, jadi di pagi ini kan Mbak Bilkis bertemu dengan saya pastinya ada tujuan tertentu. Kalau boleh tahu apakah ada? Ada Kak, ada. Oke, jadi sebelum Mbak Bilkis menyampaikan sesuatu pada saya akan menjelaskan untuk waktunya kita konseling. Saya memiliki waktu 30 menit. Jika Mbak Bilkis merasa kurang dengan waktu 30 menit, misal ingin menambah waktunya untuk konseling kita, Mbak Bilkis bisa bilang kepada saya, nanti kita bisa reschedule, terus kita bisa jadwalkan ulang mungkin, atau mungkin diganti di lain hari. Gimana Mbak Bilkis? Cukup sih Kak, sekitar 30 menit. Cukup ya waktunya. Oke. Dan sebelum mulai saya juga akan menjelaskan bahwasanya saya sebagai konselor hanya untuk memfasilitasi Mbak Bilkis dan membantu Mbak Bilkis untuk menyelesaikan permasalahannya Mbak Bilkis. Lalu untuk segala sesuatu seperti keputusan dan keberhasilannya Mbak Bilkis untuk menyelesaikan masalah itu hanya ada di tangannya Mbak Bilkis. Oke, sudah dimengerti? Sudah. Oke, sekarang Mbak Bilkis bisa mulai untuk bercerita, silakan. Kak, jadi gini, kan saya punya temen ya. Temen itu lumayan deket sih. Dia tuh pernah ada masalah. Pokoknya ada masalah lah intinya. Dia lagi kesusahan pokoknya di situ. Sebenarnya dia tuh nggak minta bantuan saya sih, cuman kayak saya kayak ngerasa kasihan. Di situ saya bantulah dia Kak. Nah udah setelah saya bantu, lalu ketika saya ada permasalahan ini, menghadapi masalah, dia sama sekali tidak ngelihat saya gitu, dia nggak nolong.
nggak nolong balik saya. Maksudnya itu kayak saya tuh nggak mikirnya saya tuh nggak butuh feedback gitu loh, tapi kayak kan aku apa ya, bantu dia tuh tulus, kenapa dia tuh nggak apa ya, kayak ngerasa kasihan juga ke aku, padahal dia dia sama saya juga cukup deket. Biasa saya sangat nggak tahu harus mau gimana ya dengan teman saya yang seperti itu. Dari yang diceritakan Mbak Bilkis, emosi apa yang Mbak Bilkis rasakan pada saat itu? Lebih ke kesal gitu kak. Kesal. Lalu Kesal. selain kesal apa lagi? Mungkin marah sih. Kesal, marah. Apakah Mbak Bilkis pernah tidak ingin lagi bertemu dengan teman Mbak Bilkis? Pernah. Menghindar seperti itu? Iya, menghindar. Berarti Mbak Bilkis, apakah Mbak Bilkis juga merasa benci dengan temannya Mbak Bilkis? Iya betul, saya benar-benar kayak ngerasa benci banget gitu kak. Oke. Dari semua emosi tadi seperti marah, benci, dan kesal, tidak mau bertemu dengan temannya Mbak Bilkis lagi, ya, perilaku apa yang Mbak Bilkis lakukan pada saat Mbak Bilkis kesal dan benci dengan temannya? Saya kalau apa ya, sama dia nih lebih menghindar ya pada saat itu. Saat kejadian itu saya lebih menghindar, enggan berbicara sama dia, terus kayak ngeliat pun udah muak banget sebenarnya. Apakah Mbak Bilkis dengan menghindar tadi, apakah semua orang itu harus memenuhi ekspektasinya Mbak Bilkis? Enggak sih, enggak sih. Enggak. Lalu kenapa Mbak Bilkis marah dengan temannya Mbak Bilkis? Ya karena kayak ngerasa kan saya juga bantunya tulus, kamu juga teman deket aku, kenapa waktu aku ada masalah kenapa kamu nggak bantu balik? Apakah temannya Mbak Bilkis ini, apakah Mbak Bilkis sendiri itu membantu temannya Mbak Bilkis itu hanya untuk meminta feedback kepada temannya Mbak Bilkis? Apakah Mbak Bilkis ini nggak tulus untuk membantu temannya gitu? Mau bilang tulus aja gitu loh kak, cuman kan juga saya lagi minta apa ya, kayak butuh pertolongan banget gitu loh kak, tapi kenapa dia tuh nggak nyadar? Apakah temannya Mbak Bilkis harus bisa mengertikan Mbak Bilkis, dan Mbak Bilkis ketika menolong temannya itu, temannya juga kan nggak meminta bantuan Mbak Bilkis kan? Mbak Bilkis niatnya itu kan untuk tulus aja, tetapi kenyataannya Mbak Bilkis meminta feedback gitu. Lalu apa yang Mbak Bilkis marahkan? Kenapa Mbak Bilkis kok benci dengan temannya gitu? Padahal temannya juga kan tidak berhak membantu Mbak Bilkis kan? Temannya kan hanya ingin apa ya? Mbak Bilkis kan hanya menolong temannya itu dengan sukarela kan? Temannya juga tidak meminta bantuan Mbak Bilkis. Seperti itu. Cuman gimana ya, kayak bener-bener kesel aja gitu loh. Apakah Mbak Bilkis ini hanya kesal gitu, bukannya Mbak Bilkis itu benci dengan temannya, hanya Mbak Bilkis itu ingin memenuhi ekspektasinya gitu? Iya. Oke. Jadi seperti itu. Oke, jadi intinya Mbak Bilkis ini hanya kesal dengan temannya, bukan benci gitu, karena Mbak Bilkis tidak bisa memenuhi, setiap orang tidak bisa memenuhi ekspektasinya Mbak Bilkis gitu. Semua orang punya haknya masing-masing gitu. Oke, jadi dari situ Mbak Bilkis tidak bisa lagi kan berkata Mbak Bilkis benci kepada temannya, karena semua orang itu memiliki haknya masing-masing untuk menolong orang, dan jadinya emosi Mbak Bilkis hanya marah saja, kecewa kepada temannya, kenapa temannya itu tidak membantu Mbak Bilkis seperti itu. Oke. Oke, baik. Gimana perasaannya Mbak Bilkis? Jadi saya hanya merasa kecewa saja sih sama teman saya tadi. Oke, dari sini Mbak Bilkis bisa berpikir lagi, Mbak Bilkis kecewa dan tidak lagi membenci temannya, hanya kecewa dengan ekspektasi yang ada di dirinya Mbak Bilkis yang tidak terpenuhi seperti
Iya kak. Oke, kita jadi Mbak Bilkis eh, selanjutnya bisa berpikir lebih positif lagi. Tidak semua orang itu bisa memenuhi ekspektasinya Mbak Bilkis. Oke. Baik. Baik, bagaimana perasaannya Mbak Bilkis sekarang? Ya lumayan sih kak. Sudah bisa berpikir, Saya berpikir tidak lebih tidak jernih lagi sedikit. tidak lagi keberatan dengan pikiran kalau kenapa temannya Mbak Bilkis tidak berpihak kepada Mbak Bilkis seperti itu. Iya betul. Baik. Eh, Terima kasih Mbak Bilkis hari ini sudah melakukan sesi konseling dengan saya, menyempatkan waktu di pagi hari selesai kuliah, dan biasanya waktu kuliah kan setelah kuliah kan istirahat. Iya. Tapi Mbak Bilkis bisa menemui saya pagi hari ini. Terima kasih banget. Ya, saya juga terima kasih ya kak, sudah mengarahkan saya Baik. tentang hal-hal yang tadi barusan kak jelaskan. Oke, Mbak Bilkis bisa melanjutkan aktivitasnya kembali, atau mungkin Mbak Bilkis ingin duduk di sini saja mendinginkan badan, mungkin kalau di luar kan panas gitu. Iya sih, mungkin melanjutkan aktivitasnya. Oke, baik. Terima kasih Mbak Bilkis. Iya kak, Waktunya sama-sama.